Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, gimana nih pengalaman kalian selama belajar di rumah? Ya, meskipun ibu juga tahu sih kalian pasti banyak banget ngerjain tugas, tapi yang pasti kalian seneng dong karena belajar di rumah ini kalian ditemani sama keluarga kalian. Nah, jadi jadikan momen belajar di rumah ini sebagai momen dimana kita semakin erat dengan keluarga dan tetap menunjukkan bahwa di tengah-tengah pandemi corona ini kita sebagai pelajar masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, meskipun memang aktivitas kita jadi sedikit terbatas ya, karena seluruh dunia ini sedang dilanda wabah corona. Tapi jangan jadikan wabah corona ini sebagai alasan untuk kita berhenti menimba ilmu. Nah, karena zaman juga sudah semakin canggih, kita juga sudah bersahabat dengan yang namanya laptop maupun handphone. Jadi kita yang sebagai pelajar masih bisa tetap belajar, dan yang pekerja pun masih bisa tetap bekerja walau hanya di dalam rumah saja. Dan ibu harap kalian sudah siap untuk belajar seni budaya hari ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah mempersiapkan buku catatan dan pulpen kalian, karena kalian wajib mencatat setiap materi yang akan ibu sampaikan. Gimana? Udah dipersiapkan belum? Nah, udah siap untuk belajar? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, karena kita sudah memasuki bab menggambar objek 3 dimensi, maka dari itu kita akan mempelajari tentang teknik mengarsir. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui manfaat serta tujuan dari teknik mengarsir, dan juga untuk mengetahui macam-macam teknik mengarsir. Nah, jadi apa sih teknik mengarsir itu? Dan seberapa penting si teknik arsir ini? Seberapa besar sih pengaruh teknik arsir dalam dunia menggambar? Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya sangat penting dan juga sangat berpengaruh dalam dunia menggambar. Karena teknik arsir ini merupakan basic atau dasar dalam dunia seni rupa, khususnya di bidang menggambar maupun melukis. Jadi, teknik arsir ini memiliki tujuan ataupun manfaat, yaitu untuk menjadikan gambar yang kita buat tampak lebih nyata atau tampak lebih hidup. Dan tentunya dengan teknik arsir, gambar yang kita buat akan jauh lebih menarik. Nah, teknik arsir juga sangat mengandalkan dari kekuatan goresan tangan kita, baik itu menggunakan pulpen, pensil, ataupun alat gambar lainnya. Di sini ibu memiliki contoh gambar tengkorak. Nah, di sini gambar tengkoraknya tentu belum diberi arsiran. Jadi, gambar tengkorak ini terlihat lebih polos ya anak-anak ya. Nah, tapi apa yang akan terjadi apabila gambar tengkorak ini diberikan arsiran? Nah, mari kita lihat gambar yang berikut ini. Ini adalah gambar tengkorak yang sudah diberi arsiran. Di sini gambar tengkoraknya juga tampak lebih nyata atau lebih hidup dan tentunya juga lebih menarik. Nah, bisa kalian bandingkan sendiri mana yang lebih menarik? Ya, sudah pasti yang pakai arsiran dong ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat arsirannya itu benar-benar membuat gambar kita jadi lebih nyata. Ada arsiran yang sangat maksudnya ditekan lebih tebal, dan juga ada arsiran yang sangat tipis sekali. Jadi, kenapa ada arsiran yang lebih tebal dan lebih tipis? Sedikit tambahan untuk kalian bahwa yang namanya teknik arsir ini tidak bisa jauh-jauh atau tidak bisa lepas dari yang namanya teknik gelap terang. Nah, teknik gelap terang ini merupakan teknik pencahayaan pada suatu objek gambar. Jadi misalnya gambar yang kena cahaya, maka dia akan lebih terang arsirannya, jadi akan lebih tipis. Dan untuk bagian yang tidak terkena cahaya,
dia akan lebih gelap, dan tentu saat kita mengarsir akan lebih semakin ditekan. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, teknik mengarsir itu mengandalkan dari tekanan yang kita goreskan pada gambar kita. Jadi bisa kita lihat dari contoh gambar ini, kenapa gambar yang rongga mata dan rongga hidung ini lebih gelap, karena sudah jelas dia tidak terkena cahaya. Berbeda dengan daerah tengkorak yang sebelah kepala atas ini, dia terkena cahaya, maka dari itu arsirannya sangat tipis. Ya, arsirannya terlihat sangat tipis. Jadi menandakan bahwa bagian yang sebelah sini itu terkena cahaya. Dan untuk bagian-bagian seperti lekukan, sebelah sini dan juga sebelah sini, terlihat tampak lebih gelap juga karena mereka tidak terkena dari cahaya. Bisa kalian lihat sendiri. By the way, ini juga bukan gambar fotokopian ya. Ini benar-benar asli gambaran Ibu sendiri. Jadi bisa kita perhatikan juga bahwa dalam teknik mengarsir, kita juga harus mempertimbangkan pencahayaan atau teknik gelap terangnya. Jadi kalau misalnya cahayanya dari sebelah kanan, maka bagian gambar yang sebelah kanan yang terkena cahaya akan lebih terang, maka teknik arsirnya akan lebih tipis. Dan untuk yang bagian sebelah kiri atau di bagian belakangnya mereka tidak terkena cahaya, mereka akan lebih gelap dan otomatis arsirannya pun akan lebih tebal. Seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa teknik mengarsir ini merupakan teknik menggambar yang dilakukan dengan mengulang-ulang goresan pada suatu bidang atau suatu objek yang kita gambar untuk menyempurnakan gambar yang sudah kita buat. Nah, jadi dalam dunia mengarsir pun ada macam-macam tekniknya. Nah, dalam teknik mengarsir ada 5 macam. Ada yang udah tahu belum? Nah, kalau yang belum tahu bisa disimak ya. Jadi teknik mengarsir ini ada 5 macam. Yang pertama ada teknik hatching atau teknik satu arah. Yang kedua ada cross hatching atau arsiran silang. Yang ketiga ada kontur hatching atau arsiran searah kontur. Dan yang keempat ada teknik scumbling, yaitu arsiran coret-coret bebas. Dan yang kelima ada teknik stippling atau teknik titik-titik. Mungkin yang biasa kita dengar juga adalah teknik pointillist atau teknik dotting. Nah, jadi seperti apa sih contoh dari kelima teknik tadi? Nah, simak ya video yang satu ini. Nah, yang pertama ada teknik hatching atau teknik satu arah. Pada teknik hatching, pensil digoreskan ke arah yang sama. Jadi, garisnya terlihat sejajar atau searah. Semakin kita menumpukan garisnya, maka garis arsir akan terlihat lebih gelap dan terlihat lebih bervolume. Yang kedua, ada teknik cross hatching atau arsiran silang. Jadi arsiran silang ini mirip dengan teknik arsiran satu arah atau hatching. Namun, jenis arsiran goresannya tampak terlihat saling berpotongan. Nah, pada bagian yang ingin diarsir lebih gelap, goresannya dapat ditumpuk dengan menggunakan arah garis yang berbeda. Nah, yang ketiga ada kontur hatching atau arsiran searah kontur. Pada teknik arsiran ini, goresan arsir pada pensil mengikuti bentuk kontur bidang yang akan diarsir, maka akan terlihat volume pada benda tersebut. Teknik ini biasa digunakan untuk menggambar figur manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, yang keempat ada teknik scumbling atau arsiran coretan bebas. Jadi, arsiran ini tidak berupa garis, tapi lebih ke goresan bebas. Nah, teknik ini juga biasa digunakan untuk menggambar berbagai macam benda yang memiliki karakter permukaannya kasar, seperti kayu, kulit kayu pada batang pohon, bebatuan, handuk, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada teknik stippling atau arsiran titik-titik.
Teknik arsiran ini biasa disebut juga teknik dotting atau pointillis. Nah, jadi semakin dekat dan rapat titik-titik kecil yang dibuat, maka akan semakin gelap efek yang ditimbulkan. Nah, itu tadi macam-macam dalam teknik mengarsir. Gimana nih, kalian udah paham kan sampai sini? Ya, Ibu harap sih kalian paham ya, karena teknik mengarsir ini tidaklah sulit ataupun rumit. Justru karena belajar seni rupa ini, kita akan menjadi lebih terasah kesabaran kita, dan kita akan menjadi lebih teliti dan peka terhadap hal-hal yang detail, dan kita juga mampu mengolah rasa. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan di pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kalian juga harus tetap stay at home. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.